Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malam ini pemirsa di rumah, malam ini session yang sangat istimewa karena malam ini kami hadir bersama tokoh pendidikan kita, Profesor Dr. Yeti Mansur dan juga saya ditemani oleh Ketua LP Ma'arif Kabupaten Malang, Dr. Yeti Abdul Malik Allah. Saya sapa dulu juga. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, sehat nih. Ini Prof, di perkembangan teknologi sekarang ini kita sebagai LP Ma'arif itu kan sudah banyak sekali bergerak di berbagai wilayah 33. Nah, kita bertemu dengan para guru baik itu yang ada di perkotaan dan juga di pelosok. Nah, ada hal baru yang mengusik kami beberapa hari ini bahwa di perkembangan teknologi itu dengan perkembangan teknologi yang sangat maju diantaranya seperti ChatGPT, mungkin juga aplikasi-aplikasi TikTok dan juga mungkin dari hal-hal yang lain itu sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran di lembaga-lembaga. Nah, salah satu efeknya diantaranya adalah mungkin peran guru yang terkadang dianggap mulai ada pergeseran bahwa murid itu lebih condong kepada teknologi. Murid sudah lebih percaya kepada apa yang diberikan oleh TikTok dan lain. Ini kira-kira atau sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Ma'arif sebagai lembaga pendidikan yang mengayomi 400-500 lebih lembaga ini, dan juga apa yang harus dilakukan oleh guru biar mereka itu tetap menjadi guru yang selalu dihati. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan teknologi ini nggak bisa ya dihindari. Itu memang gejala di seluruh dunia ya Pak. Kayak di mana-mana itu seperti itu. Hanya memang ada di beberapa negara yang lalu membatasi anak-anak tertentu tidak boleh main TikTok ya, dan juga yang lain-lain seperti itu di negara-negara tertentu, negara-negara maju yang peduli. Tapi di Indonesia ini kenyataan kan begitu bebasnya. Karena itu kalau dilarang itu memang tidak bisa. Yang bisa itu menurut saya adalah memanage, mengarahkan. Jadi diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Disitulah peran guru cerdas menjadi sangat penting. Guru cerdas menjadi sangat penting. Kalau guru mendefinisikan dirinya hanya seperti guru zaman 10 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu, itu jelas ketinggalan zaman. Dulu kan perpustakaan itu kan penting ya. Kalau tidak ada perpustakaan lalu kemudian dianggap pendidikan ini tidak jalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Sumber informasi, sumber pengetahuan itu sangat. Tapi sekarang perpustakaan kan sudah ada di HP masing-masing, ada buku macam-macam itu ya, yang kayak begitu. Ya, dan anak-anak itu sebenarnya kadang-kadang jauh lebih cepat menangkap daripada orang tua, bahkan juga dari gurunya sendiri. Gurunya belum bisa menggunakan VA, murid-murid sudah guru-gurunya belum bisa nyopir sepeda motor, anak-anak itu sudah bisa nyopir sepeda motor. Jadi memang guru memang dituntut untuk lebih kreatif, lebih cepat menghadapi perubahan-perubahan yang cepat seperti itu. Karena itu anak ini sebetulnya adalah satu keuntungan bagi kita untuk meningkatkan anak-anak di Ma'arif itu. Hanya memang jangan dilarang, tetapi di-manage secara baik, diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Katakanlah misalnya kalau Islam itu kan
betapapun ya agama itu lalu kemudian Quran lah, mereka harus mengerti Quran, hadis Nabi, bagaimana anak-anak dikasih imbangan yang sifatnya kepada persoalan-persoalan hati. Ini menjadi penting juga menurut saya. Nah itu, jadi jangan dilarang tapi diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Bahkan anak sekarang juga tidak bisa loh dilarang. Anak sekarang kalau dilarang itu melawan. Anak sekarang itu kalau dilarang lalu menganggap orang tua-tua, guru-guru itu lalu ketinggalan zaman. Dan ini satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua di lembaga pendidikan di Ma'arif. Saya kira itu Pak Hamka kalau menurut hemat saya. Sampai kan juga mengalami di kampus kan juga begitu kan di perguruan tinggi. Tapi gurunya harus cerdas gitu. Iya itu, guru itu memang ke depan ya. Guru itu adalah orang yang diidolakan, orang yang dianggap punya kelebihan. Kalau dari sisi ekonomi tidak lebih ya, tapi dari sisi wawasan harus lebih, dari sisi kecerdasan harus lebih, harus menjadi orang yang dibanggakan oleh anak sekarang. Jangan sampai lalu guru itu dianggap sosok orang yang ketinggalan zaman. Guru itu adalah orang yang diidolakan, menurut iman saya. Orang yang karena diidolakan lalu juga dikagumi. Kalau saya dulu itu, guru itu bagi saya ketika saya sekolah di SD walaupun zaman, saya menatap wajah guru aja tidak berani. Guru itu saya menatap wajahnya guru aja tidak berani, saya harus dulu waktu di ini. Kenapa? Memang guru saya penyandang berbagai macam jenis kelebihan. Hanya persoalannya yang saya ceritakan adalah guru zaman dulu. Nah sekarang guru yang berada di arus perubahan informasi yang sedemikian cepat. Karena itu tantangannya juga luar biasa di sini ini menghadapi problem-problem seperti itu kalau saya. Karena itu pimpinan Ma'arif menurut saya memberikan pemahaman dan juga kesadaran kepada guru. Ya sama tuh dengan seperti misalnya kalau kita ini kalau anak-anak itu kalau mencari pondok, mencari kiai itu kan kiai yang ulung ya. Kiai yang berwibawa. Kiai yang lalu kemudian sangat dihormati, kiai yang diidolakan, kiai yang dibanggakan. Nah itu, dulu kalau sudah kita pergi ke Lirboyo ya, kalau tempat saya ke Lirboyo, lalu kemudian ke Jombang, ya, di Tebu Ireng, di Tambak Beras. Lalu kita nyebut misalnya Lirboyo, kita menyebut Tambak Beras, kita menyebut Tebu Ireng, kita menyebut misalnya di Langitan, itu kan bukan hanya tempatnya, karena di situ ada orang yang diidolakan itu, ada orang yang dianggap alim gitu. Nah kalau orang sudah seperti itu, maka kemajuan itu sudah tumbuh dari dada, pikiran, rasa daripada anak-anak itu semua. Nah, termasuk ini termasuk ini juga ke pengurus LP Ma'arif juga gitu. Iya tentu pengurus Ma'arif. Jadi makanya pengurus Ma'arif harus bergelar dokter. Tadi ada beberapa poin yang saya petik tadi. Yang pertama harus cerdas, berarti guru juga harus terus belajar. Kemudian guru harus memiliki kelebihan. Kelebihan artinya mereka tetap menjadi idola panutan. Karena kecerdasan itu mereka memiliki kebijakan sehingga mereka menjadi panutan dari para muridnya. Yang ketiga bahwa mereka itu guru-guru itu harus dirindukan oleh para muridnya. Ini yang tidak dimiliki oleh artificial itu. Iya. Ya, seperti itu sebetulnya itu. Jadi guru itu adalah manusia ideal sebetulnya itu. Hanya problemnya bagaimana dengan keterbatasan seperti ini. Itu bisa ditutup, bisa ditambal misalnya ya. Guru itu harus bisa menyatukan siapapun pada zaman apapun ya.
Itu kalau orang tidak bisa menyatukan pada dirinya sendiri, itu diejek. Termasuk diejek oleh anak-anak. Apa yang saya maksud menyatukan? Kita itu kan punya hati. Lalu kemudian suara hati itu kita omongkan. Lalu kemudian setelah kita omongkan, kita lakukan. Nah, menyatukan antara yang ada di dalam hati, yang diomongkan, dan yang dilakukan, itu bukan pekerjaan gampang. Guru harus bisa. Gitu. Tapi jangan dikira semua orang bisa. Saya itu kalau sudah ketemu Ainun Najib gitu, Badun, tertawa saya. Nah, dia itu kan tidak lulus ya, saya baca di sebuah buku, tapi saya sudah pernah konfirmasi sama dia itu. Konfirmasi ketika menjadi narasumber bersama-sama sama beliau itu. Dia itu keluar dari pondok itu gara-gara lihat gurunya itu tidak bisa menyatukan antara apa yang di hatinya, apa yang diomongkan, dan apa yang dilakukan. Bahwa namanya lihat dangdut itu tidak boleh. Lihat dangdut itu tidak boleh. Pokoknya kalau lihat dangdut cukup. Nah, padahal kan anak-anak muda itu kan suka dangdut ya. Lebih suka lihat dangdut daripada ngaji kan. Nah, ketika dia ngaji dan harus patuh ya, kalau tidak patuh nanti dihukum. Nah, ketika dia ngaji itu dengar suara dangdut dari jauh. Nah, ternyata kakinya guru itu ngikuti nada apa itu namanya? Irama dangdut itu. Kakinya itu nari-nari kiai itu kan. Wah, ini berarti kiai itu tidak cocok kan begitu kan? Akhirnya lalu apa? Lebih baik saya pulang gitu kan. Nah, ini saya sebagai contoh aja, contoh sederhana, tapi saya ingin mengatakan bahwa kapan saja, di mana saja, dalam arus seperti apapun kencangnya, kalau guru itu masih bisa menjaga apa yang di hati, yang ada dalam hati, itu sama dengan yang diucapkan dan sama yang dilakukan, itu semua orang pasti akan menghargai bahwa itu berat. Katakanlah kita ngajari bahwa santri-santri kita harus sholat jamaah gitu. Maka ketika adzan kita dulu juga harus segera masjid untuk memimpin sholat gitu kan. Bukan lalu kemudian jangan sendiri kan. Itu satu contoh kecil. Nah, itu yang dilakukan untuk bagaimana agar guru itu betul-betul menjadi idol. Jadi untuk menjadi guru yang bisa mengimbangi artificial intelligence dan tidak tergeser oleh kecerdasan buatan. Pertama, guru itu harus memiliki kecerdasan dengan terus belajar, kemudian dia harus selalu mengembangkan dirinya sehingga dia memiliki skill yang unggul dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa dilihat oleh para muridnya. Dan juga guru harus memiliki integritas di mana ucapan hati dan perbuatannya itu harus sesuai dan itu tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan hanya berdasarkan data yang ada di internet gitu. Sekali lagi itu berarti juga ke pengurus LP Ma'arif juga. Oh, tentu. Saya itu kalau LP Ma'arif itu begini sebetulnya itu. Saya itu jadi NU itu malu kadang-kadang itu. Saya itu jadi NU itu malu. Apa ya benar saya ini jadi NU beneran gitu loh. Sebab ibu saya itu ketua muslimat Pak. Ayah saya itu Surya NU gitu. Menurut khidmat saya, NU itu tidak sembarangan. Tidak sembarang orang bisa jadi NU. Sebab NU itu kan Nahdlatul Ulama itu kan, kalau ayah saya menerangkan gumberigaing para ulama. Gumberigah itu kebangkitan para ulama. Ulama itu kan orang yang menyandang kesalehan, keilmuan dan juga perbuatan gitu kan. Ayah saya pesan kalau kamu jadi NU gitu, kamu harus menjadi pejuang. Menjadi NU apalagi berusaha NU jadi pejuang katanya. Dan pejuang itu berat. Beratnya apa? Harus ditambah dengan berkorban. Kalau itu berjuang, tidak berkorban, itu namanya juga berjuang. Namanya kata ayah saya itu simsaro, kata itu. Maklar kan itu, broker kan gitu kan. Lah itu. Dan itu katanya, kalau sudah melakukan itu harus meningkat.
harus meningkat. Korbannya itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Kan itu makin berat jadi NU kalau begitu. Nah, makanya ayah saya memberi contoh pada saya misalnya di rumah saya, belum pernah ke rumah saya. Belum. Ada masjidnya dulu, ada pondoknya, ada madrasahnya. Ketika itu punya madrasah, punya masjid, itu ya bukan lalu kemudian nyari sumbangan akan dibantu oleh bupati, wali kota, gubernur, bukan. Ya jual sapinya sendiri, jual kerbaunya sendiri gitu loh. Itu. Makanya ketika saya ditunjuk menjadi pengurus NU, maka saya kan harus mengidentifikasi seperti ayah saya. Kalau saya mau, saya juga harus berkorban. Karena misalnya 1 tahun 1 juta. Kalau saya jadi pengurus 5 tahun kan berarti 5 juta kan harus saya bayar, gitu kan. Nah, seperti itu dulu ketika saya di wilayah, ketika saya di kota yang saya lakukan, seperti itu niru. Dan itu juga harus menaik. Bukan kalau kemarin misalnya 1 juta tetap 1 juta, terus 1 juta seperempat, 1,5 juta. Kalau enggak, saya tidak lakukan, saya malu dengan ayah saya. Apalagi kalau saya lihat dari ayah saya. Ayah saya itu kan hanya lulusan pondok. Hanya pondoknya itu dulu, itu di Bagelen. Bagelen itu sebelah baratnya Jogja. Kalau datang ke sana itu cerita ayah saya itu adalah naik sepur. Dan itu sepur Pluto. Itu maju, mundur lagi, maju, mundur lagi kan itu. Sangunya apa? Sangunya karak. Tahu karak? Karak itu adalah beras nasi yang sudah dikeringkan itu. Cabai kebo begitu. Nanti tidak usah masak, hanya sedikit-sedikit kasih air panas, lalu itu dimakan gitu kan. Saya tanya, berapa lama Pak mondoknya itu? Ya sehabisnya karak gitu kan. Sehabisnya karak, bukan dijangkau 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Sehabisnya karak gitu kan. Lah, saya mikir gitu ya. Ayah saya, mondoknya seperti itu. Tak bayangkan menderita sekali. Tapi dari sisi ilmunya saya terus terang kalah dengan ayah saya itu. Lalu kemudian apa? Kerelaan berkorban. Gitu kan. Keikhlasan berkorban. Nah, lalu kemudian bilang bicara kader. Ayah saya itu menganggap orang-orang generasi muda itu sebagai sebuah kekayaan. Kekayaan apa? Alat perjuangan. Seperti misalnya saya, yang lalu saya menghayati sebagai NU yang senior lah, senior. Maka saya lihat kalian ini adalah kader-kader yang melaksanakan pikiran-pikiran saya, cita-cita saya untuk memajukan NU. Jadi harta saya bukan sepeda motor, mobil, atau fasilitas apa. Harta saya ya sampai-sampai itu bagi saya adalah harta. Dari mana pemahaman saya peroleh? Dari ayah saya itu ketika menjadi NU. Makanya NU itu sebetulnya ya berat tapi menyenangkan. Kalau Anda sekarang itu menjadi apa ya? Ma'arif ya, Kabupaten Malang. Ma'arif Malang bagaimana sahabat bercita-cita bagaimana menjadikan Ma'arif itu lembaga pendidikan yang terbaik gitu ya, yang tumbuh bergerak dari masyarakat, ada mandiri, tapi menjadi yang terbaik. Dan bagi saya, kalau sampai itu misalnya hujan-hujan, tidak tahu hujan, tidak tahu panas, tidak tahu gelap, tidak tahu apa keadaan, tetap berjalan, lalu kemudian berhasil. Jangan lupa bahwa apa yang saya lakukan itu sebetulnya bukan hanya gerakan Malang, tapi menggerakkan Indonesia. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia itu sukanya niru. Orang Indonesia itu tidak suka sebetulnya diomongin, ditutur-tuturi, dikasih kuliah itu kadang-kadang tidak masuk. Tapi ya, nyontek itu penting. Tapi kalau itu diberi contoh, itu lalu apa itu namanya? Niru. Saya itu selalu ingat pesuruan itu. Pesuruan itu kan dalam pesuruan itu ada orang sukses, usaha mebel, lalu jadi kaya. Akhirnya tetangga-tetangga niru kan? Niru tetangga-tetangganya. Akhirnya kalau bicara pesuruan, bicara mebel. Bicara pesuruan. Itu lewat proses peniruan itu. Mojokerto. Itu dulu ada 1-2 orang usaha bebek telur itu. Lalu sukses. Kaya.
Tetangga-tangganya niru, akhirnya ketika bicara Mojokerto, ya bicara bebek, bicara Mojokerto. Itu Blitar itu. Dulu tidak ada orang usaha gurami. Dulu salah. Ternyata ada orang yang mencoba untuk nanam gurami, pelihara gurami, salahnya. Berhasil, hasilnya jauh lebih baik banyak daripada di pertanian, daripada sawah. Akhirnya kurang niru-niru juga. Kalau bicara tentang gurami kan Blitar. Apa itu? Kayak ikan koi, macam-macam kan dari Blitar semua itu. Apa artinya saya katakan? Dari pengamatan saya, sampai menggerakkan di Malang hari ini, lalu betul-betul menjadi berhasil, bisa menjawab tantangan zaman. Coba nanti sama nak terus apa ya, disibukkan oleh orang studi banding. Studi banding. Dari mana-mana akan tanya itu kepada sampean. Gimana dulu ceritanya bisa. Lalu meniru. Niru, se-Indonesia menjadi maju gara-gara sampean bisa buat contoh seperti ini. Ini karena ini bukan pekerjaan sederhana, ini menurut saya pekerjaan yang besar, yang luar biasa. Nah, itu kalau saya dan sampean sebagai, kalau sampean tadi nanyakan apa juga pengurusnya, ya pasti saya bilang iya ya, sampean lakukan begitu, bahwa sampean menempatkan diri pada posisi lapangan perjuangan di bidang pendidikan, kan itu Pak Malik. Karena itu kalau Pak Malik tadi ceritain saya bahwa tabungannya ada dua tadi, yang satu untuk istri, yang satu diri sendiri, yang istri tidak boleh diganggu karena untuk kehidupan istri kan harus jalan lagi kehidupan di rumah ini. Lalu kemudian ada satu lagi untuk dunia perjuangan. Sebab kalau manusia sudah tidak berjuang itu ini sudah selesai. Lebih baik berhenti dari manusia, saya sudah berjuang. Makanya saya walaupun sudah kayak tua kayak ini juga masih mau aja sama aja. Walaupun mestinya sudah istirahat, tapi bagi saya tidak ada istirahat. Saya kira itu. Terima kasih atas wawancara malam ini, Prof. Kita akan terus tampil hadir di acara-acara berikutnya bersama Profesor Dr. Jadi Muslimanto, dan jangan lupa subscribe YouTube kami di website Albi Ma'arif ya. Dan juga lihat di Instagram kami, dan juga ikuti kegiatan Ma'arif. Kita tutup dulu, Prof, untuk sesi malam ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.